Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube. Kali ini kita akan review motor Vixion Supermoto ya. Ini dia motornya nih. Ini sebagai ownernya nih dari motor. Ini basicnya motor apa nih Mas? Oke, kalau untuk basic ini motor Vixion 2008 Oh, Vixion. atau masih dibilang Vixion Old yang lampunya masih bulat dan generasi paling pertama ya. Wow. Motor ini. Dan motor ini memang keluaran dari awalnya sudah injeksi, jadi bukan karbu ya bosku. Apa aja nih yang pertama-tama dirubah nih? Dari Vixion nih bisa jadi Supermoto semantap ini nih. Nah, kalau untuk perubahan ini motor semua saya rubah, dari mulai body set, kaki-kaki maupun daleman mesin, ini semuanya banyak banget yang saya ganti. Dan hampir 90% lah motor ini saya rubah dengan konsep standar menjadi Vixion Supermoto. Dulu yaitu ini body ya. Body ini menggunakan apa nih Mas? Nah, untuk body ini pakai body WR nih. body WR 155. Lalu untuk di bagian sini untuk spakbor depan ini menggunakan spakbor Aprilia XXP 550. Oh, spakbor depannya Aprilia nih. Sudah sepaket dari mulai spakbor sampai papan nomor. Jadi kalau kita beli spakbornya itu wajib kita beli sama papan nomornya ya, karena di bagian sininya ada sambungan seperti ini dan tentunya lebih maksimal lah gantengnya. Mantap. Oke, lalu untuk bagian sini ya. Nah, bagian ini tangki, cover tangki. Untuk tangki sendiri ini masih menggunakan tangki bawaan WR. Namun saya sesuaikan ulang, kita hanya ambil di bagian atasnya saja. Nah, di bagian bawahnya ini kita papas dan kita sesuaikan dengan ruang si delta box Vixion gitu. Karena rangka WR sendiri di bagian depan itu jauh sangat berbeda dengan Vixion ini kayak gitu. Oke, lalu mungkin ke bagian atas ya. Atas, oke. Nah, bagian atas. Untuk bagian stang sendiri ini pakai Protever yang tipe low, jadi sedikit agak rendah ya dibanding yang tipe satunya. Nih untuk stang menggunakan Protever nih. Nah, lalu ke bagian sini ya. Nah, ini gas spontan punya Yamaha Saber. Yamaha Saber nih gas spontannya. Ini sangat PNP kalau untuk Yamaha Vixion, dan motor lain pun di KLX 250 CRF banyak banget yang pakai gas spontan ini kayak gitu. Sangat rekomen ya. Ya, sangat rekomen. Kenapa sangat rekomen? Yang pertama ini original Yamaha. Lalu suku cadangnya atau spare partnya juga ini gampang dicari gitu. Jadi bila mana suatu saat kabel gasnya putus, kita gampang carinya gitu. Kita tinggal beli ke Yamaha kayak gitu. Dan ini enak banget tanpa ada seret-seret ya. Oh, karena mantap yang gasnya. Banyak yang dijual di pasaran yang harganya mungkin budget minim, itu menurut saya sih kurang enak ya. Karena suka banyak yang banyak laporan atau keluhan-keluhan di teman-teman saya juga, banyak yang mengalami kendala di bagian sini, yaitu kurang lancar gasnya. Agak seret gitu ya gasnya ya berarti ya. Oh, ini mantap nih gas nih, lancar sekali. Oke, lalu ke bagian saklar. Nah, ini saklar punya Yamaha Saber. Jadi satu paket ya, kayak gitu. Karena kalau pakai orinya Vixion itu nggak bisa. Lalu untuk starternya kita tinggal tarik ke bawah seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Engine stop masih di atas, di posisi on, lalu ke bawah itu bagian starter. Nah, lalu ini ya, Master M ini pakai punya Saber atau R15 ya kalau nggak salah. Karena punya All Vixion sendiri ini udah umurnya udah kurang bagus dan saya gantilah kayak gitu. Untuk speedometer. Nah, untuk speedometer ini pakai punya
dan ini sudah speedometernya Suzuki Satria. ya, jadi ini sudah dibuat PNP dari mulai speed, lalu RPM dan sensor-sensor yang lainnya ada di bagian sini. Oke, mantap nih speedonya nih. Rossi untuk Ninja 250 dan ukurannya itu 3,5 inci atau 350. Nah, untuk bannya sendiri ini pakai ban 120/70 Diablo Super Corsa ya. Jadi Mantap enak nih. banget ini buat miring-miring, Montok. dan ini ya udah sedikit bukan sedikit, udah mulai botak ya. Iya Memang nih, udah harus karena diganti keseringan kayak miring gitu. nih. Dan ini juga memang nggak semuanya PNP. Semua barang-barang yang atau part yang saya pasangkan di motor ini semuanya nggak ada yang PNP, jadi harus ada penyesuaian kayak gitu ya. Iya. Nah, untuk radiator sendiri ini masih menggunakan orinya Pixen, jadi hanya saya rubah Radiatornya menggunakan masih Pixen ya. Pixen, hanya rubah posisi dan rubah di bagian tutupnya yang sebelumnya ada di bagian sini ya. Bagian sini saya balik menjadi di bagian sebelah atas. Tuh, jadi untuk tutup radiatornya jadi dibalik ya. Nah, Iya. tadinya posisi di sini jadi di atas. Oke. Nah, untuk Ring Arab sinar menggunakan apa nih? Ini pakai replika Aprilia XXP. Ini replika ya. Jadi harganya masih di bawah 2 juta. Nah, kalau orinya sendiri ini kurang kuat ya, karena untuk orinya sendiri ini harganya kurang lebih 11 jutaan. Wih, Bos. mantap ya. Jadi ini replika namun ya kuat gitu karena bahannya dari besi juga, dan ini sudah saya pakai ya kurang lebih sekitar 4 tahunan lah kayak gitu. Tuh, masih awet 4 tahun nih. Oke, lanjut ke bagian pelek belakang ya. Pelek belakang nih ukurannya lebar nih. Lebih. Nah, untuk pelek belakang ini beda ya sama depan. Jadi untuk belakang sendiri ini pakai RGP, merek RGP, dan ini keluaran tahun 2000 berapa ya. Pokoknya ini saya beli itu sekitar tahun 2014. Dulu harganya masih murah, sekitar 1,8 ya ini pelek ini. Dan ukurannya ini 5,25 inci kayak gitu. Ukurannya 5,52 inci. 5,25 ya. 5,25. Nah, ini sebelumnya warnanya hitam depan dan belakang, namun ya udah saya poles ulang gitu ya, jadi biar warnanya ya sedikit agak berbeda dengan yang lain kayak gitu. Mantap. Nih untuk Ini bannya Michelin Pilot rod yang 5 ya kayak gitu. Ini ukurannya 190/50, jadi besar tapi ceper kayak gitu, jadi nggak terlalu tinggi gitu dan tetap nyaman dikendarai kayak gitu. Dan ini sangat-sangat rekomen banget nih buat harian, cuman resikonya ya cepet habis kayak gitu. Dan ini harganya ya kurang lebih kalau baru kurang lebih 2000-an lah, bannya 2 aja ya. juta sekian kayak gitu ya untuk ban ini. Nah, untuk gear nih menggunakan gear apa dan Nah, untuk ukuran berapa gearnya, nih? ini TK 520, ini untuk Ninja 250, dan untuk gearnya ini pakai gear TK. Jadi satu set depan belakang Gearnya TK, menggunakan TK nih. dan ini ukurannya 44 ya. Jadi agar depan belakangnya masih Ukuran belakangnya 44, belakang 44 dan Untuk depan? depannya 13. depan 13 nih. Dan untuk knalpot Nah, untuk knalpot ini pakai merek lokal, produk Indonesia, Radamal Racing ya. Tapi ini blue ya, di bagian sini karbon ya gitu, karbon. Dan menurut saya ini enak banget karena ini replikanya FMF 4 kalau nggak salah ya gitu. Yang kalau yang aslinya itu ya sekitar di atas 10 juta lah kayak gitu. Nah, kalau ini replikanya, jadi harganya tentunya masih di bawah yang originalnya kayak gitu. Nah, untuk estimasi biayanya nih, Kalau kira-kira modif seperti ini habis berapa nih? Nah, kalau untuk estimasi biaya ya mungkin
gimana ya, bisa murah, bisa mahal kayak gitu. Karena tergantung kitanya sendiri yang menilai kayak gitu. Kalau menurut saya sih ini ya cukup lumayan juga ya. Ini kurang lebih ya 20 lebih ini habis ya, karena di bagian mesinnya ini juga udah saya rubah semua. Bagian mesinnya sudah dirubah juga Ini nih. jadi pakai BRT ya. Jadi Pakai BRT nih. ini CC-nya juga udah nggak standar, mulai dari apa namanya mesin, lalu bagian ECU, terus injektor, lalu apa namanya throttle body dan lain-lainnya ini sudah menggunakan sebagian BRT dan sebagiannya part yang racing selain BRT kayak gitu. Oke lah, mantap. Jadi mungkin ya kalau menurut saya apa namanya nggak perlu langsung jadi cicil gitu. Jadi, Pelan-pelan ya. Ya pelan-pelan Bertahap dari bulan ke bulan itu pasti kita ada apa namanya ada inspirasi lain. Oh ini harus diganti ini nih, ini harus diganti ini nih, ini harus diganti ini. Jadi untuk hitung-hitungan habis berapanya agak sedikit bingung karena setiap bulan pasti ada yang pengen kita ganti, pasti ada yang pengen kita ganti kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ kalau kita ngerakit motor dengan beli motor yang sudah jadi kayak gitu. Kalau kita ngerakit motor itu enaknya itu bisa sesuai keinginan kita sendiri kayak gitu. Beda dengan kita beli yang sudah jadi. Pastinya tentunya kalau misalkan kita kurang apa namanya kurang puas tentunya pasti dimodif lagi, nggak mungkin nggak dimodif kayak gitu. Nah, bagi teman-teman nih yang kalau mau apa namanya mau modif Bisa. boleh nih IG-nya apa nih, nanti saya cantumin nih. IG saya IGANZ Barcel atau Gans Barcel ya. Beberapa kalau di grup dunia fiction mungkin banyak ya yang tahu saya dan apa namanya tahu juga perkembangan motor saya dari mulai dulu model Street Fighter yang sudah berganti-ganti model ya, sampai sekarang terakhir ya di Supermoto ini ya, di Supermoto saya udah pakai 2 body kayak gitu. Jadi banyak juga pengikut saya yang apa namanya yang senang sama motor ini maksudnya gitu loh, dengan konsepnya tentunya banyak juga lah yang kenal kayak gitu. Oke teman-teman, nih perbincangan saya dengan Mas Gunawan nih selaku owner dari Fiction Supermoto nih. Apabila teman-teman ada yang berminat, nanti saya cantumkan WA-nya di deskripsi. I just wanna feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you won't see that I will get it, 'cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop first, 'cause we going insane.